Pejabat kantor pajak dan bea cukai Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Selatan dan Lampung terciduk operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu 4 Februari 2026. Siapa saja yang tersangkut dan bagaimana duduk perkaranya? Lalu bagaimana respons Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait hal ini? Kita bahas ya. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu mengungkapkan OTT pertama dilakukan penyidik KPK di Kalimantan Selatan. OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam proses restitusi pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang diproses di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin. Dalam OTT ini, KPK menangkap 3 orang dan menyita barang bukti berupa uang 1 miliar rupiah. Satu dari 3 orang yang ditangkap adalah Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo. Dugaan korupsi bermula saat sebuah perusahaan perkebunan sawit swasta di Kalimantan Selatan mengajukan restitusi PPN dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk memuluskan proses tersebut diduga sejumlah pegawai di KPP Madya Banjarmasin menerima gratifikasi atau suap. Selain di Banjarmasin, KPK juga melakukan OTT terhadap sejumlah pihak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Jakarta dan Lampung. Dalam OTT ini, KPK menangkap seorang pejabat eselon 2, yakni Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal. KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing bernilai miliaran, serta 3 kg logam mulia emas. Terkait dengan konstruksi perkaranya, yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi ya yang dilakukan oleh pihak swasta, yang kemudian KPK menduga adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan juga di Lampung, ya khususnya di kantor pusat Bea Cukai. OTT KPK ini sekaligus menyegarkan kembali ingatan publik terhadap praktik korupsi yang telah lama berlangsung di sektor pajak. Dari gratifikasi berskala kecil hingga pengurangan pajak bernilai besar, penegakan hukum selama ini dinilai belum cukup efektif menutup celah korupsi yang bersifat beragam dan sistemik. Dua kasus besar yang menyita perhatian publik terjadi pada 2023 ketika KPK menahan Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang pernah menjabat Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Rafael didakwa menerima gratifikasi lebih dari 16 miliar rupiah serta dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Perkara ini tidak berawal dari operasi tangkap tangan, melainkan dari penelusuran transaksi keuangan mencurigakan. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, pada 2010 publik dikejutkan oleh kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak tersebut diketahui memiliki kekayaan hingga 100 miliar rupiah. Padahal dengan status sebagai pegawai golongan 3A, gajinya saat itu hanya berkisar 12,1 juta rupiah per bulan. Jika dihitung berdasarkan besaran gaji tersebut, kekayaan Gayus setara dengan penghasilannya selama sekitar 688,7 tahun. Di persidangan, Gayus mengakui kekayaannya berasal dari suap dan gratifikasi yang diberikan sejumlah perusahaan. Sahabat Kompas, apakah upaya bersih-bersih KPK di Kementerian Keuangan kali ini akan konsisten dan berdampak pada perbaikan sistem, ataukah seperti sebelumnya hanya ramai di awal sementara kasus seperti Gayus dan Rafael Alun terus berulang?